Pada tahun 1998, Ryan Harjack masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar di Kanada. Suatu hari gurunya menjelaskan bahwa banyak anak-anak di Afrika harus berjalan berjam-jam hanya untuk mendapatkan air, dan seringkali air itu pun kotor dan tidak layak konsumsi. Ryan yang waktu itu baru berusia 6 tahun terkejut. Baginya air bersih bisa dia dapatkan hanya dalam beberapa langkah ke keran sekolah. Tapi bagi anak-anak di belahan dunia lain, ternyata air bersih adalah kemewahan yang langka. Hari itu kehidupannya berubah. Ryan merasa harus berbuat sesuatu. Dia pulang dan memohon kepada orang tuanya agar mau membantunya mengumpulkan uang. Kedua orang tuanya pun sepakat memberinya $70. Jumlah yang diperkirakan Ryan cukup untuk membangun sebuah sumur di Afrika. Tapi uang itu diberikan orang tuanya dengan syarat dia harus bersedia melakukan pekerjaan rumah tambahan. Maka selama 4 bulan dia bekerja keras dan berhasil mengumpulkan uang tersebut. Namun ternyata membangun satu sumur di Uganda membutuhkan biaya sebesar $2.000. Jumlah yang jauh dari yang dia miliki. Tapi Ryan tidak menyerah. Dia mulai berbicara di depan komunitas, masuk ke ruang-ruang kelas, dan melakukan penggalangan dana dengan penuh semangat. Setahun kemudian, dana yang dibutuhkan terkumpul dan sumur pertamanya di Uganda terwujud. Ketika Ryan datang ke sana, lebih dari 5.000 warga menyambutnya dalam perayaan yang tidak pernah dilupakan. Dari situlah lahirnya Ryan's Well Foundation. Apa yang awalnya dimulai dari kepedulian seorang anak kecil kini telah menjadi gerakan global. Lebih dari 2 dekade sejak sumur pertamanya itu berdiri, Yayasan Ryan telah menjangkau lebih dari 1,6 juta orang di 17 negara. Yayasannya juga sudah membangun 1.834 proyek air bersih dan 1.323 fasilitas sanitasi. Mimpi kecil seorang anak kini telah menjadi kenyataan yang memberikan kehidupan, harapan, dan masa depan yang layak bagi jutaan orang. Ryan sendiri kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif di yayasan yang dia dirikan. Pemuda ini telah menyelesaikan pendidikan di bidang pembangunan internasional dan ilmu politik. Dan saat ini dia terus mendedikasikan hidupnya untuk menyuarakan isu-isu yang dia perjuangkan sejak kecil, yakni akses terhadap air bersih, sanitasi, dan edukasi kesehatan. Kisah Ryan ini bukan hanya tentang air. Ini adalah tentang empati yang tumbuh sejak dini, tentang ketekunan yang tidak padam oleh keterbatasan, dan tentang bagaimana langkah kecil dengan niat yang tulus bisa menciptakan dampak yang luar biasa. Ketika satu anak kecil saja bisa mengubah nasib jutaan orang, bayangkan apa yang bisa terjadi jika lebih banyak dari itu memilih untuk peduli. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang penting untuk memulai. Kita hanya perlu cukup peduli, cukup berani, dan tekad yang kuat. Karena di balik setiap krisis selalu ada ruang bagi mereka yang mau bertindak lebih dulu. Dan di tengah dunia yang sibuk mengejar ambisi dan urusan pribadi, Ryan mewujudkan makna sebenarnya dari kepedulian, bahwa menolong sesama tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu tua atau terkenal. Cukup dengan niat yang tulus dan keberanian untuk mengambil langkah pertama.